اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي الkiram yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala melihat kita telah di pintu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beberapa pembahasan yang telah saya janjikan pada majelis ini akan saya alihkan kepada pembahasan yang lebih kita butuhi, yaitu seputar tentang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka insyaallah ta'ala mulai hari ini kita akan membahas fikih seputar 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Namun sebelum saya membahasnya, ada beberapa muqaddimah yang ingin saya sebutkan di dalam muqaddimah hari ini. Ikhwani wa akhwati yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa Allah Jalla wa Ala tidaklah menciptakan kita di dunia ini untuk hal yang sia-sia. Dan tidaklah kita hidup di dunia ini akan kekal abadi, atau anggapan sebagian manusia kalau sudah dimatikan maka putuslah jenjang kehidupannya. Kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah Jalla wa Ala yang telah menciptakan kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian untuk hal yang sia-sia di dunia yang fana ini? Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini bahwa kita diciptakan di dunia ini bukanlah untuk hal yang sia-sia, melainkan dikarenakan hikmah yang sangat mulia dan sangat tinggi di sisi Allah. Itu agar kita mewujudkan ubudiyah kita kepada Allah, agar kita merealisasikan ibadah kita, ubudiyah kita sebagai hamba-hambanya Allah. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia, melainkan agar mereka hanya beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, dan aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberikan makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, Dia adalah zat yang menganugerahkan rezeki dan memiliki kekuatan yang nyata. Di dalam surat Ali Imran, Allah menerangkan hakikat hidup dan perjalanan kita di dunia ini. Dunia yang semu, yang fana dan menipu ini. Allah berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian tanpa terkecuali. Siapapun dia, apapun yang dia miliki, walaupun dia seorang raja, seorang presiden, seorang yang memiliki power, seorang yang memiliki harta yang berlimpah-limpah, apakah dia orang yang miskin, ataukah orang yang kaya, orang yang sehat maupun orang yang sakit, Allah katakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang memiliki jiwa, dia pasti akan mati. Ingatlah wahai saudara dan saudari yang mulia, yang kucintai dan hormati, saya dan Anda semua telah divonis dan telah dipastikan oleh Allah kapan matinya. Hanya saja yang lebih mengerikan dan membuat hati kita ini selalu tidak merasa aman di dunia ini, tatkala kita telah divonis dan kita telah dipastikan kapan akan mati. Tetapi yang sangat menakutkan, yang sangat membuat kita ini tidak bisa merasa aman di dunia ini, manakala kematian yang telah dipastikan atas kita semua, namun kita tidak mengetahui kapan dia akan datang. Dia datang secara tiba-tiba. Dia sesuatu yang menghantui, namun pasti inilah yang membuat kita ini tidak bisa merasa aman di dunia ini.
yang membuat para sahabat Nabi menangis setiap malam dan hari, yang membuat para sahabat Nabi tidak bisa merasa aman ketika tidur di malam hari. Dia khawatir kalau bangun sudah berada di dalam liang kubur. Maka Allah ingatkan kita semua tanpa terkecuali satupun di antara kita, yang kayanya maupun yang miskinnya, rakyatnya maupun yang pemerintahnya. Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, maka pada hari kiamat kalian akan diberikan ganjaran atas segala perbuatan yang kalian lakukan di dunia. Sekecil apapun kebaikan yang Anda lakukan, Allah akan berikan balasan dan ganjarannya. Dan sekecil apapun kejelekan dan maksiat yang Anda lakukan, dimanapun Anda bersembunyi, walaupun di balik tembok, di dalam kegelapan yang gulita, Allah melihat dan Anda akan melihat akan hasil perbuatan Anda di hari kiamat kelak. Maka Allah katakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Maka barang siapa yang dia diselamatkan dari api neraka dan surga dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Rupanya keberuntungan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya bukanlah tatkala kita memiliki harta yang berlimpah-limpah. Bukanlah tatkala kita memiliki jabatan yang tinggi. Bukanlah tatkala kita dimuliakan dan disegani oleh masyarakat kita. Tetapi orang yang mulia, orang yang mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan yang sebenarnya adalah manakala dia diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Bila kita mencermati ayat ini, Allah menyebutkan tentang surga dan neraka setelah ingatkan kita tentang kematian dan akan ganjaran amalan yang kita lakukan. Karena kebanyakan manusia yang mereka melupakan kematian, yang kebanyakan manusia yang tidak terdongkrak jiwa-jiwa mereka untuk berbuat, itu disebabkan karena lupanya mereka akan dahsyatnya api neraka, akan pedihnya siksaan di dalam api neraka, dan lupanya mereka akan indahnya kampung halaman surga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nu'man ibn Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahli an-nari 'adaban yaumal qiyamah la rajulun yud'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penghuni api neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan di bawah kakinya sebuah bara api yang lantas meleleh dan meletus otaknya. Fayadhunnu annahu ashadduhum 'adzaba wa huwa ahwanuhum 'adzaba. Maka hamba tersebut menyangka bahwa dia adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Bayangkan, siksaan yang paling ringan ada bara api diletakkan di bawah kaki kita, belum menyentuh tubuh kita, tetapi dapat melelehkan dan dapat meletuskan daripada otak kita. Apa kiranya apabila kita ini termasuk hamba-hamba yang akan memperoleh dan akan mendapatkan siksaan yang keras dan dahsyat dari Allah Jalla wa'ala. Mestikah kita merasa tenang di atas maksiat-maksiat kita selama ini? Mestikah kita merasa bangga dengan kemaksiatan yang kita lakukan? Masihkah kita ingin congkak dan angkuh dengan kemaksiatan dan harta yang haram yang kita miliki? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya min ahli nar." Pada hari kiamat didatangkan seorang hamba yang paling bahagia dan paling nikmat hidupnya di dunia, namun dia dari penghuni api neraka. Maka Allah celupkan dia ke dalam api neraka. Lantas dikatakan kepadanya, "Pernahkah selama engkau di dunia merasakan nikmat dunia? Pernahkah engkau mendapatkan kebaikan selama engkau di dunia?" Maka hamba tersebut menjawab, "Wallah ya Rabbi ma ra'aitu khairan qat wa ma marrat bi ni'matun qat." Hamba tersebut pun menjawab, "Ya Allah, demi Allah, selama aku di dunia aku tidak pernah merasa nikmat. Selama aku di dunia aku tidak pernah melihat yang namanya kebaikan." Subhanallah. Padahal ketika di dunia dia orang yang paling nikmat, orang yang paling banyak kebaikan dunia. Tetapi tatkala dicelup ke dalam api neraka, kemudian ditanyakan kepadanya akan nikmat yang pernah dia rasakan, dia jawab bahwa selama dia di dunia tidak pernah melihat kebaikan dunia, tidak pernah mendapati nikmat dunia. Bukan hamba tersebut ingin berdusta, karena di hari itu tidak ada yang mampu berdusta di hadapan Allah.
semua anggota badannya akan menjadi saksi untuknya. Tetapi karena dahsyatnya siksaan api neraka, dia baru dicelup ke dalamnya. Sehingga dia bisa lupa akan seluruh kebaikan dan nikmat yang pernah dia rasakan semasa dia di dunia. Kemudian kata Nabi, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Kemudian didatangkan orang yang paling sempit hidupnya ketika di dunia, orang yang paling banyak cobaannya dan ujiannya. Namun dia dari penduduk surga Allah. Kemudian dia dicelup ke dalam api, ke dalam surga Allah. Kemudian dikatakan kepadanya, hal ra'aita syarran qat wa hal marrat bika bu'satun qat. Wahai hambaku, apakah selama engkau di dunia pernah melihat kejelekan dunia? Apakah selama engkau di dunia pernah mendapat sebuah musibah? Pernahkah engkau ditimpa dengan sebuah kesempitan? Maka hamba tersebut menjawab, wallahi ya Rabb, ma ra'aitu syarran qat wa ma marrat bi bu'satun qat. Ya Rabbku, demi Allah, aku tidak pernah melihat kejelekan dunia semasa aku di dunia. Dan tidak pernah aku merasakan kesempitan dan musibah selama aku di dunia. Bukan karena dia ingin berdusta di hadapan Allah, tetapi karena nikmatnya surga, karena indahnya surga, sehingga dia yang baru dicelup melupakan akan berbagai ujian yang pernah dia rasakan di dunia. Maka di dalam ayat ini Allah menyatakan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dia diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kemudian Allah tutupkan ayat tersebut dengan sebuah perkara yang karena perkara itulah yang membuat hati kita ini keras, tidak mengingat kematian, tidak terdongkrak untuk melakukan kebaikan, lupa akan kampung halaman surga dan akan adanya api neraka. Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang semat semu dan menipu. Dunia memang semu, tetapi dia menipu, sehingga tidak sedikit dari kalangan manusia yang mengetahui fananya dunia, tetapi dia tetap tertipu dengannya dan terlena. Itulah makna firman Allah, wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang saya cintai dan hormati. Apabila kita telah mengetahui hakikat hidup kita, bahwa setelah kehidupan dunia ini akan ada di sana kehidupan kita di dalam liang kubur, alam barzakh yang hamba di dalamnya hanya dua, hamba yang mendapat nikmat atau yang mendapat azab. Yang mendapat nikmat, maka senantiasa dia menyatakan, ya Allah, tegakkan hari kiamat, dibentangkan kuburannya seluas langit dan bumi. Dia akan selalu mencium wanginya surga yang mengalir ke kuburannya. Sedangkan hamba yang mendapatkan azab di dalamnya, kuburan yang sudah begitu gelap dan sempit, maka disempitkan kembali, dipukul oleh malaikat dengan palu yang ada di tangannya, sehingga hancur lembur seluruh tulang tubuhnya. Sehingga setiap harinya dia menyatakan, ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat, karena setiap harinya dia merasakan baunya api neraka dan panasnya api neraka yang mengalir ke dalam kuburannya. Maka ketahuilah, bulan Ramadan hampir-hampir saja meninggalkan kita. Bahkan tidak ada jaminan untuk kita satupun bahwa kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kita hanya bisa berusaha dan berharap. Kita telah berada di pintu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka manfaatlah 10 terakhir dari bulan Ramadan ini. Maka saya sebutkan sebuah hadis Nabi yang menyebutkan 5 wasiat beliau, yang itu merupakan hadis yang insya-Allah Ta'ala dapat memotivasi kita semua semangat di dalam beribadah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 perkara yang berikutnya. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum engkau tua. Wa faragaka qabla syukurik, kesempatan waktu luang sebelum engkau disibukkan. Wa haya wasihataka qabla maradik, kesempatan di waktu sehat sebelum engkau sakit. Wa ghinaka qabla faqrik, kesempatan di waktu kaya sebelum kemiskinan menimpamu. Wa hayataka qabla mautik, dan kesempatan hidup sebelum engkau dimatikan oleh Allah Jalla wa Ala. Maka insyaallah Ta'ala pada setiap sorenya saya akan menyebutkan beberapa fiqh seputar 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini sekedar muqaddimah sebagai nasihat kepada pribadi saya sendiri dan kepada segenap saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati karena Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah Ta'ala. Setelah ini akan saya sebutkan fikih seputar
10 terakhir dari bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.